Terima kasih pemaparannya, Pak Menteri. Sedikit saja secara umum fraksi Nasdem mungkin akan ada beberapa pertanyaan serta respon juga. Yang pertama terkait kesejahteraan guru dosen dan tenaga pendidik yang menjadi 274,7 triliun. Tentu ini jadi langkah penting Pak Menteri untuk negara ini, dan kami dari fraksi Nasdem juga berharap semoga ini bisa diterjemahkan secara nyata di lapangan, karena tentunya setiap turun ke dapil ini yang selalu dipertanyakan ya, dan bukan hanya di Sulbar, menurut saya se-Indonesia. Saya yakin teman-teman semua di sini tentu berharap ini bisa diterjemahkan secara nyata. Lalu juga Pak Menteri, terima kasih untuk keberlanjutan program PIP-nya. Nah, di sini saya mau bertanya, kemarin kalau kita berdasarkan pidato Presiden itu kan 21 juta lebih ya untuk PIP-nya. Nah, tadi di pemaparan ada sekitar 18,6. Nah, ini gimana nih Pak Menteri? Pada prinsipnya sih yang jelas, tadi Pak Menteri juga mengusulkan bahwa ada penambahan mengusulkan penambahan alokasi sebanyak 14T, karena tadi kami juga berharap yang TK ini semoga bisa dapat sebenarnya. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi apa yang menjadi arahan Bapak Presiden dan pelaksanaan Astacita serta pelaksanaan amanat konstitusi baik Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, terkait dengan beberapa hal yang bersifat kebijakan strategis, menyangkut tadi misalnya coding dan sebagainya, kurikulum dan sebagainya. Ini memang masalah yang sedang kami perbaiki untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Kita ada gerakan literasi nasional, dan untuk numerasi Pak Dewa, kalau Pak Dewa sudah mulai pegang mic itu saya agak deg-degan karena suaranya bergetar. Itu sudah kami lakukan gerakan numerasi nasional yang Ibu Ketua juga waktu itu hadir, sehingga permasalahan yang Bapak-Bapak sampaikan mudah-mudahan dapat kami atasi, karena nanti mulai tahun depan Maret 2026 itu SD dan SMP itu ada tes kemampuan akademik. Yang tes kemampuan akademik itu diantaranya adalah mengukur kemampuan akademik, terutama yang berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan mata pelajaran tertentu. Kemudian juga kami mulai tahun ini, Bapak, itu pada saat MPLS itu sudah ada asesmen, yang asesmen itu diantara tujuannya mengetahui kemampuan dasar murid kita itu seberapa, terutama menyangkut kemampuan membaca, menulis, dan bakat minat. Bahkan beberapa sudah melakukan tes untuk mendeteksi bakat minat anak-anak kita dengan tes psikologi dan tes yang lainnya. Dan tes ini tidak berbayar dan tidak menentukan kelulusan, hanya untuk mengetahui sebenarnya kemampuan mereka ketika memulai pembelajaran itu sudah pada tingkat apa. Sehingga yang dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan tidak terulang lagi dengan tes itu. Dan untuk SMA dan SMK tahun ini, bulan November nanti kita akan mulai menyelenggarakan tes kemampuan akademik. Dan ini sudah mendapatkan persetujuan Bapak Presiden dan sudah kami siapkan. Hanya memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tes kemampuan akademik ini sifatnya sukarela. Jadi yang mau ikut silahkan, yang tidak ikut tidak apa-apa. Dan tes kemampuan akademik tidak menjadi penentu kelulusan, tapi menjadi penentu dalam banyak hal menyangkut studi yang ada di jenjang di atasnya. Ini yang sedang kami lakukan, sehingga masukan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kemampuan literasi dan numerasi yang masih rendah, mudah-mudahan dapat kami jawab dengan berbagai kebijakan itu. Yang kedua menyangkut coding dan AI, Mas Boni, sahabat saya, sekarang masih menjadi mata pelajaran pilihan. Jadi masih sunnah lah kira-kira begitu. Yang itu memang kami tetapkan sebagai mata pelajaran pilihan mulai kelas 5 SD, SMP, dan SMA. Kenapa pilihan? Karena memang belum semua sekolah memiliki sarana prasarana yang mendukung, dan juga belum semua guru memiliki kemampuan itu. Sehingga sekarang kami terus melakukan pelatihan pembelajaran mendalam, coding, kecerdasan artifisial, dan juga bimbingan konseling untuk memperbaiki persoalan karakter anak-anak kita. Dan
Kalau tadi dikaitkan mana penting mana mendongeng dengan coding, menurut saya kita bisa mendongeng dengan coding dan AI. Bahkan AI itu sudah sangat populer di Sunda, Pak, karena banyak AI Fatimah, AI siapa itu banyak sekali di Sunda. AI. Karena sekarang memang kalau kita mengikuti World Economic Forum, skill yang paling diperlukan untuk 5 tahun yang akan datang itu ranking satunya adalah AI dan Big Data. Sehingga anak-anak kita memang sejak awal sudah kita beri kemampuan itu dan memang tetapi yang Bapak sampaikan tadi menyangkut mendongeng dan sebagainya juga program kami di Badan Bahasa mulai menekankan itu, bahkan ada juga kami melakukan gerakan-gerakan berbasis keluarga untuk menghidupkan kembali tradisi literasi berbasis keluarga. Yang berikutnya yang berkaitan dengan PAI di sekolah negeri, Mas Boni, memang ini saya kira perlu pembicaraan nanti lintas kementerian, mohon juga nanti Bapak Ibu anggota Dewan, karena memang secara pembinaan guru PAI ini oleh Kementerian Agama, tapi tempat tugasnya di kami. Yang ini juga berkait dengan bagaimana banyak sekali guru-guru PAI yang memang juga berbagai hal menyangkut PPG dan sebagainya memang perlu mendapatkan perhatian. Tetapi untuk PPG, Ibu, PPG tahun depan menjadi sedikit karena kalau tahun ini dapat kita laksanakan 806.000 sekian PPG untuk guru, itu sudah 90 berapa persen? Sudah 93% lebih guru PPG. Sehingga yang tahun depan itu sebenarnya hanya guru yang memang belum dan yang sekarang sedang mengikuti program ini. Sehingga jumlahnya menjadi sedikit bukan karena lemas tapi sudah terpenuhi pada tahun ini. Karena tahun ini 806.000 untuk guru PPG. Nah, ini juga nanti mungkin karena konsekuensi dari PPG akan berkaitan dengan sertifikasi sehingga tahun berikutnya usulan untuk peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi tentu saja akan meningkat seiring dengan meningkatnya guru yang sudah menyelesaikan PPG. Nah, jadi proyeksi kedepannya kita akan seperti itu. Kemudian yang berikutnya menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan angka-angka tadi. Mohon maaf, sebelum ke angka-angka nanti disampaikan oleh Bu Sekjen. Yang dari Pak Latinro terkait dengan pembangunan sekolah sebenarnya bisa lewat beberapa track, Bapak. Kami sampaikan bahwa yang dari kami itu yang dari APBN, yang sistemnya swakelola. Tetapi sekolah itu boleh juga, Pak, mendapatkan bantuan pemerintah daerah sesuai dengan penjenjangannya. Dari TK, SD, SMP itu oleh pemerintah kabupaten kota, SMA, SMK, dan SLB itu oleh pemerintah provinsi. Jadi walaupun ada dari kami, masih dimungkinkan satuan pendidikan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sesuai dengan tupoksi menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, prioritas program revitalisasi, terima kasih Pak Lalu atas usulannya. Memang kami agak low profile mengusulkan 14,1 T, tapi seandainya bisa disamakan dengan tahun ini yang 16,9 T yang belum kami usulkan dan rapat ini menyetujui pengusulan itu, kami akan sangat berterima kasih dengan dukungan Bapak-Bapak Ibu dari Komisi 10. Alhamdulillah untuk tahun ini yang awalnya alokasinya hanya untuk 10.440, kami dapat realisasi menjadi 13.000 sekian yang tadi kami sampaikan itu karena ada efisiensi dalam penggunaan anggaran karena sistem swakelola itu. Nah, mudah-mudahan kalau tahun depan Bapak Ibu anggota Komisi 10 dapat juga menyetujui anggarannya sama dengan tahun ini 16,9 triliun. Mudah-mudahan sasarannya juga akan sama dengan tahun ini sekitar 13.000 sekian itu sehingga penuntasan juga menjadi lebih banyak dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 dan anggota Dewan yang terhormat juga dapat sangat terhormat ketika turun dapil karena membawa dana revitalisasi. Kemudian untuk PIP, Pak Dewa jangan diturunkan Pak. Nanti kalau DPR menurunkan nanti mesti dikritik Pak. Karena itu Bapak usulnya, saya setuju dengan Pak Lalu untuk usulan kami, Bu Pimpinan, memang komitmen kepada 13 tahun adalah PIP untuk TK. Tadi angkanya sudah kami sampaikan, nanti jumlahnya sudah sempat kami hitung di rapat, tapi mungkin nanti kita sampaikan tertutup aja. Karena ini komitmen kami untuk pendidikan
wajib belajar 13 tahun. Dan untuk SMP sudah kami usahakan untuk naik, tapi seandainya Komisi 10 mengusulkan dinaikkan lagi, ya kami siap saja untuk mengikuti apa yang menjadi masukan dari Komisi 10. Nah, khusus untuk guru honor, nanti kami akan ceritakan Bapak Ibu sekalian bahwa selama ini guru honor belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Nah, mulai tahun ini per Juli 2025 itu mendapatkan bantuan 300.000 per bulan kali 7 bulan yang dibagikan di depan sejumlah 2,1 juta dibagikan di depan. Nah, itu kami lanjutkan lagi tapi dengan jumlah yang kami tambah. Dari 300.000 kami usulkan untuk dinaikkan menjadi 500.000 per bulan untuk guru honorer yang dia memang ya gajinya memang sangat jauh dari yang seharusnya. Tetapi untuk yang lain saya kira sudah dinaikkan Bapak Presiden pada tahun yang lalu yang tunjangan sertifikasi guru ASN itu mengikuti gaji sesuai dengan gaji pokoknya, kemudian non ASN itu dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, itu sudah dilakukan Bapak Presiden pada tahun yang lalu. Jadi guru honorer sudah kami sampaikan kenaikannya, mohon maaf bantuannya dari 300.000 kami usulkan untuk dapat dinaikkan menjadi 500.000. Kemudian untuk dana BOS, mungkin nanti Bu Harti ada hitung-hitungan menyangkut juga pemenuhan keputusan MK, tapi skemanya kami punya skema tersendiri yang nanti mungkin Bu Sekjen dapat menjelaskan secara garis besar. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, menyangkut DAK yang kami usulkan tadi, nanti juga rinciannya akan ada karena di tahun ini terutama misalnya pengadaan laboratorium dan APE itu tidak ada sama sekali dan itu kalau dulu ada bercanda zaman dulu ada Sri Mulyani itu hil yang mustahil. Ya bagaimana mungkin kita meningkatkan mutu kalau tidak ada dukungan menyangkut alat peraga edukatif dan laboratorium sehingga kami usulkan juga untuk itu dapat diusulkan juga melalui DAK dan nanti nominalnya berapa apakah kita sampaikan di sini atau diselesaikan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sementara tanggapan umum saya sampai di situ, kemudian nanti silakan Bu Izin pimpinan, kalau boleh 1 menit aja. Makasih pimpinan. Begini Pak Menteri, ini yang saya sampaikan tadi adalah persoalan-persoalan yang sangat kecil tetapi sangat dibutuhkan oleh sekolah. Ya. Misalnya seperti toilet, itu kan mungkin cuma 30 juta, 40 juta, maksimal 100 juta. Ya. Ada masalah air, mungkin hanya bikin sumur dangkal itu cuma 10-20 juta. Ya. Pagar sekolah, ini persoalan-persoalan kecil tapi sangat dibutuhkan oleh sekolah. Ya. Menurut Pak Menteri, apa solusi untuk itu? Yang saya sampaikan tadi, apakah bisa MOU dengan pemerintah daerah bahwa persoalan yang kecil itu harus pemerintah daerah selesaikan? Atau mungkin ada solusi dari Pak Menteri? Terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Latrindo. Yang pertama, di dalam revitalisasi tahun ini, yang fisik, itu mesti ada toiletnya. Dan itu jumlahnya lebih banyak dari yang sebelumnya. Karena itu perhatian Bapak Presiden kami penuhi. Yang kedua tadi Ibu menyampaikan bahwa di Kementerian Kesehatan juga sebenarnya ada program untuk itu. Dan itu juga ada di usulan tambahan kami Pak Latrindo sehingga nanti berapa jumlahnya dan bagaimana mekanismenya nanti mungkin kita bahas secara tersendiri setelah rapat ini. Kalau tidak salah tanggal 1 ya Bu Pimpinan nanti kita ada rapat lagi untuk membahas detail-detail yang berkaitan dengan angka-angka. Berdasarkan langsung ke Romawi 2, catatan kesimpulan, berdasarkan surat bersama Pagu Anggaran, tahun anggaran 2026, nomor surat sekian, cek nomor suratnya jangan sampai salah. Pagu Anggaran Kemendikbudristek RI tahun anggaran 2026 sebesar 55 triliun rupiah dengan rincian per unit utama. Mohon dicek ya Bu ya. Mohon dicek, jangan sampai ada yang salah. Karena semua angka ini menentukan keputusan. Apakah sudah ini 30 di inspektorat 129 miliar lebih? Ya, kita cek di halaman berapa tadi ya? Halaman 15. Ya. Kemudian
Ditjen GTK dan guru 4062 di halaman berapa tadi Bu? Oke. Kemudian totalnya 55 triliun, ada badan bahasa 665. Kemudian yang per program berarti masuknya di halaman 13. Lihat dulu sekaligus saja supaya nanti tidak berulang. Program wajib belajar, tidak ada tulisannya program PAUD dan wajib belajar ya? Kalau 13 tahun itu tidak hanya wajib belajar 13 tahun karena PAUD itu kan ada yang di bawahnya. Jadi judulnya tetap program PAUD dan wajib belajar 13 tahun. Betul ya? Kan Bu, Ya? program wajib belajar 13 tahun itu izin. Jadi yang satu tahun TK, kemudian SD 6 tahun, SMP terus sampai SMA kelas 12. Yang di halaman 13 itu kan ada penganggaran untuk program PAUD dan wajib belajar 13 tahun. Nah, pertanyaan saya, Ya, yang benar pakai program PAUD enggak? Ada, karena kan itu penganggarannya juga untuk PAUD yang tidak masuk 13 tahun, yang di bawah sebelum TK. ya betul. Ya, betul. Program kualitas pengajaran dan pembelajaran. Angkanya 2458627435, betul. Program pendidikan dan pelatihan vokasi. 31382056667. 4. Program pembangunan kebahasaan dan kesastraan 18327. Program dukungan manajemen 4799553570. Saya kira ini sudah benar. Bapak Ibu, saya menawarkan perlu tidak di dalam kesimpulan rapat ini kita coba bandingkan dengan tahun 2025. Jadi akan nampak bahwa ini terjadi penurunan anggaran. Kalau enggak, maksud saya ketika mau menaikkan usulan tambahan itu kan juga perlu muncul alasannya mengapa. Nah, ini kan menjadi problem besar bagi Komisi 10 ketika dibandingkan dengan 2025. Bu, karena kalau dibandingkan dengan pagu indikatif memang naik. Ya, itu tadi yang saya maksudkan. Jadi orang kan selalu membaca berkaitan dengan dari itu naik, padahal Kira dari tahun tahun 2025 naik 21 triliun, kan tidak begitu, justru ini turun.